Halo teman-teman, kembali lagi pada video animasi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang etika dan hukum telemedicine. Yang pertama kita akan membahas tentang etika telemedicine. Etika didasarkan pada prinsip-prinsip bioetika yang terdiri dari 4 aturan dasar dan 4 turunan. 4 aturan dasar yang penting adalah yang pertama ada benevolence, di mana melakukan perbuatan baik atau memberikan manfaat pada orang lain. Yang kedua ada non-malevolence, di mana tidak merugikan atau melukai orang lain. Yang ketiga otonomi atau menghormati kebebasan atau keinginan orang lain. Dan yang keempat justice, keadilan untuk semua berdasarkan prinsip keadilan dan distributif dan keadilan sosial. Yang kedua hukum telemedicine. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana undang-undang ini dibentuk untuk menjamin hak warga negara atas kehidupan sehat yang bermutu, dengan upaya kesehatan dan pengelolaan sumber daya kesehatan yang terpadu, berkelanjutan, non-diskriminatif, dan berbasis kesejahteraan. Diperlukan transformasi sistem kesehatan nasional yang holistik dan integratif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang sekaligus mendorong kemajuan industri kesehatan nasional dan pelayanan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, di mana peraturan pemerintah ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17/2023, termasuk definisi istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, teknologi kesehatan, penanggulangan penyakit luar biasa atau KLB dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan, di mana pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, menjelaskan definisi telemedicine sebagai layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan, penelitian, evaluasi, dan edukasi untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Juga dijelaskan istilah-istilah penting seperti fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes pemberi dan peminta konsultasi, expertise, serta peran pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasanya disebut dengan Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini. Informed consent. Informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya, kata informed terkait dengan informasi dan atau penjelasan dapat disimpulkan bahwa informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Kasus yang pertama, seorang perawat di rumah sakit umum daerah Martapura melakukan siaran langsung live streaming menggunakan aplikasi TikTok saat proses persalinan seorang ibu pasien di ruang operasi. Siaran ini dilakukan tanpa izin tertulis dari pasien atau keluarga dan tidak ada pertimbangan privasi medis pasien. Dalam video tersebut, momen-momen kritis persalinan termasuk kondisi ibu saat kontraksi dan tindakan medis tampak. Di video itu kondisi ibu itu secara jelas. Kejadian ini akhirnya menjadi viral. Perawat tersebut kemudian mengklaim bahwa live dilakukan tidak sengaja dan secara tidak sadar. Namun fakta
bahwa ia membawa ponsel ke ruang operasi dan menekan tombol live menunjukkan pelanggaran prosedur operasional standar atau SOP rumah sakit dan etika profesi. Sebagai konsekuensi, manajemen rumah sakit menghentikan tugasnya sementara waktu dan meminta ia menyampaikan permohonan maaf publik karena telah melanggar kode etik, privasi pasien, serta keamanan data medis. Solusi, perawat tersebut kemudian mengklaim bahwa live dilakukan tidak sengaja dan secara tidak sadar, namun fakta bahwa ia membawa ponsel ke ruang operasi dan menekan tombol live menunjukkan pelanggaran etika profesi. Sebagai konsekuensi, manajemen rumah sakit menghentikan tugasnya sementara waktu dan meminta ia menyampaikan permohonan maaf publik karena telah melanggar kode etik, privasi pasien, serta keamanan data medis. Kasus yang kedua, Rumah Sakit X membuka pelayanan telemedicine sejak tahun 2022. Suatu hari seorang pasien, Ibu A, mengeluh bahwa diagnosis dan resep yang diberikan melalui aplikasi telekonsultasi ternyata kurang tepat sehingga kondisinya semakin memburuk dan harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Pada saat yang sama, ada kebocoran sebagian rekam medis atau hasil lab dan foto yang tersebar ke staf non-medis platform. Saat menuntut, keluarga menemukan kebingungan mengenai aturan yang mengatur praktik telemedicine antar pasien kes, kemudian formulir informasi konsen yang hanya berupa checklist singkat tanpa bukti identitas dokter yang jelas, kemudian tidak adanya bukti penerapan standar keamanan dan data yang jelas, kebijakan penyelesaian sengketa klinis tidak mendokumentasi layanan daring, sehingga upaya mediasi berjalan lama. Solusinya, pemerintah bersama Kementerian Kesehatan, organisasi profesi kedokteran, dan pihak terkait perlu merumuskan regulasi dan standar komprehensif praktik telemedicine yang mengatur aspek hukum dan etik secara terintegrasi. Pengembangan standar prosedur operasional dan protokol informasi digital yang jelas untuk layanan telemedicine. Peningkatan pengawasan dan mekanisme pelaporan serta penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakter layanan daring. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi tenaga medis dan penyedia layanan telemedicine tentang etika profesi dan regulasi hukum. Penguatan keamanan data dan sistem verifikasi identitas dalam platform telemedicine menggunakan teknologi canggih untuk melindungi identitas dan privasi pasien. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit bekerja sama dengan sebuah platform telemedicine untuk menyediakan layanan konsultasi daring. Seorang pasien bernama Tuan B mengeluh bahwa identitas dokter yang menangani telekonsultasinya tidak pernah diverifikasi dengan jelas, dan formulir informasi konsen yang diberikan hanya berupa tombol setuju, tanpa penjelasan risiko, batasan layanan, serta cara pengolahan data pribadi. Beberapa waktu kemudian, data rekam medis Tuan B bocor dan beredar di grup internal platform karena tidak adanya standar keamanan data yang memadai. Ketika Tuan B melaporkan kejadian ini, rumah sakit dan platform saling melempar tanggung jawab karena tidak ada regulasi khusus yang mengatur otoritas pengawasan, standar etika digital, maupun lembaga yang menangani sengketa telemedicine secara khusus. Solusinya, pembaruan regulasi telemedicine dengan aturan komprehensif yang mengatur bukti digital, tanggung jawab hukum, dan perlindungan data pasien, penyusunan SOP, aplikasi telemedicine yang mengatur prosedur informasi konsen digital, dan verifikasi identitas tenaga medis, pembentukan lembaga pengawasan khusus telemedicine untuk penyelesaian sengketa, dan pengawasan etika, pelaksanaan pelatihan etika digital bagi tenaga medis agar meningkatkan kesadaran dan tata kelola profesi dalam lingkungan digital, integrasi dalam undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.